Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini cuaca sedang mendung disertai dengan hujan, suasana tenang. Mari kita isi waktu yang ada dengan hal-hal yang bermanfaat. Siang hari ini saya ingin membahas satu tema, ya ngobrol-ngobrol biasa, bermonolog tentang satu tema pembicaraan yang sederhana tapi memiliki dampak yang sangat luar biasa sekali, yaitu tentang proses. Di Wikipedia, proses diartikan sebagai rentetan atau urutan yang berkesinambungan, yang saling berkaitan dari input, proses, lalu menjadi output atau keluaran dari proses. Juga bisa diartikan sebagai langkah-langkah, step-step, tips-tips. Proses juga bisa diartikan sebagai upaya seseorang untuk menggapai cita-citanya. Itu juga proses. Yang paling sederhana, contoh misalkan dalam hal pertanian, ada input, processing, output. Inputnya contoh beras ya, beras adalah barang jadi, barang yang siap dikonsumsi. Tapi apa inputnya gitu? Inputnya barang yang pertama apa? Barang yang sebelum jadi apa? Yaitu bibit. Bibit disemai. Nah, disemai itulah bagian daripada prosesnya. Disemai, lalu dipindahkan, kemudian ditanam, diairi, dipupuk, disiangi rumput-rumputnya. Nah, itu bagian daripada proses-proses. Atau dalam hal mesin misalkan. Nah, mesin contoh misalkan apa, membuat alat-alat yang di dapur misalkan apa, kuali atau gelas, tentu ada bahan bakunya. Bahan bakunya kemudian diproses melalui tahapan-tahapan, kemudian dia menjadi sesuatu yang siap untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam konteks alam, jadi proses ini bisa diklasifikasikan misalkan dalam hal alam, kita belajar dari kupu-kupu misalkan. Nah, kupu-kupu ini kan dia melalui proses yang sangat luar biasa, dikatakan sebagai makhluk yang melewati metamorfosa yang sempurna ya, bermetamorfosis. Misalkan dia dari apa dulu? Nah, tentu dia dari ulat dulu. Dan kemudian dia menjadi kepompong, dia menjadi kupu-kupu muda, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Nyamuk atau katak ya, itu bagian dari proses. Namun dalam hal ini yang lebih kita bahas adalah bagaimana proses dalam berkehidupan. Tentu manusia diciptakan lengkap dengan dua hal yang sangat luar biasa, yaitu adalah akal dan hatinya. Nah, akal dan hati ini bisa menjadi modal untuk kita manusia menjalani kehidupan. Tinggal bagaimana kita melewati tahapan-tahapan prosesnya agar kita bisa menjadi insan, menjadi manusia, menjadi makhluk yang memiliki arti. Nah, memiliki arti atau bermanfaat itu kan output. Nah, prosesnya apa? Prosesnya ya dengan kita belajar, dengan kita berdiskusi, dengan cara kita berpikir ya, dengan cara kita berkontemplasi. Tentu pada akhirnya kita akan menemukan satu formula terbaik tentang diri kita. Lalu kemudian sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam melihat sebuah kesuksesan, kita hanya terpaku pada hari ini tentang seseorang, misalkan satu tokoh. Misalkan tokoh itu artis, public figure, atau konglomerat misalkan. Kita hanya terpaku pada kemegahan yang dicapai hari ini. Tapi pertanyaan terpenting adalah bagaimana prosesnya. Nah, proses inilah yang menurut saya sangat penting sekali. Ada satu kata-kata mutiara atau
quotes dari Tan Malaka itu bagus sekali. Singkat, padat, bermakna. Dia bilang terbentur, 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 terbentuk. Nah, dulu sering kali ketika saya masih menjadi mahasiswa, sering berdiskusi di trotoar, di tempat-tempat ngopi, atau dimanapun. Sering kali saya mengibaratkan atau menganalogikan proses ini seperti ini. Misalkan ada dua bahan baku baja misalkan, mirip bentuknya, mirip ukurannya, mirip semua sama persis, beratnya mirip. Kemudian niatnya sepotong baja ini akan dibuat dengan alat-alat yang sudah disediakan, ya. Untuk apa? Dia ingin dibuat untuk pisau yang siap digunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, dua baja ini melalui tahapan-tahapan proses yang berbeda, gitu. Contoh misalkan baja yang satu dia dibakar dengan api yang biasa-biasa saja, tidak lama, ditempa, dipukul dengan yang biasa-biasa saja. Lalu kemudian baja yang satu ini dibakar dengan api yang membara, ya, dengan panas yang sangat maksimal, ditempa berkali-kali dengan palu yang besar, dengan palu yang memang pas untuk membuat pisau. Kemudian dibakar kembali, dibentuk kembali, diasah kembali berkali-kali dan berkali-kali. Tentu secara sederhana, akal pikiran, logika kita bisa melihat mana yang jauh lebih menjadi pisau yang berkualitas. Nah, begitupun kita manusia, tentu untuk mencapai suatu hal itu memiliki tahapan-tahapan prosesnya. Penting untuk setiap kita memiliki role model atau satu tokoh yang kita jadikan sebagai cerminan atau gambaran, penting. Tapi ada pertanyaan untuk diri kita, apakah kita sanggup melewati proses-prosesnya? Tentu setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda, memiliki formula yang berbeda-beda, dan juga memiliki kesabaran, keikhlasan, mental yang berbeda-beda. Lagi-lagi, ini soal proses, ini soal bagaimana kita melangkah. Anehnya zaman sekarang itu kita melihat satu tokoh itu ya hanya hari ini. Dia punya segalanya. Dia menjadi public figure yang berpengaruh, tenar dan sebagainya. Jadi kita tergiur, manusiawi tergiur. Akhirnya hanya berangan-angan, hanya bermimpi. Tapi bagaimana kita melalui tahapan prosesnya? Contoh misalnya, ini contoh saja ya. Contoh misalkan satu tokoh, kita melihat ada dua tokoh yang ingin saya contohkan. Pertama adalah tokoh yang sangat famous sekali di Indonesia, yaitu Raffi Ahmad misalkan. Nah, satu tokoh ini sangat luar biasa dengan masih muda, terus juga punya karir yang sangat luar biasa, punya tim kerja yang luar biasa, berpengaruh. Kemudian beliau juga seorang pengusaha dan sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah, ketika kita memimpikan seperti apa yang orang itu capai, contoh misalkan Raffi Ahmad sekarang sudah seperti yang sangat luar biasa, kita mengandai-andai, oke. Tapi pertanyaannya, kita siap tidak dengan proses panjangnya, dengan capeknya, dengan tidur yang sangat terbatas? Siap tidak gitu? Kemudian ada satu tokoh yang luar biasa sekali. Mungkin banyak tokoh ya, teman-teman bisa lah melihat tokoh-tokoh mana. Tokoh yang satu ini adalah presiden kita yang ketiga, yaitu Bapak Bahrudin Yusuf Habibie, yang sangat luar biasa, jenius, berpengaruh dalam dunia teknologi. Beliau juga sangat ditokohkan di dunia ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Nah, kalau kita berandai-andai, luar biasa kecerdasannya, kejeniusannya, ketegasannya, kebijaksanaannya.
dieluk-elukan oleh setiap orang. Nah, akhirnya banyak yang bermimpi, berandai-andai. Tapi ada yang jauh lebih penting, bagaimana kita juga menelaah jauh dalam proses-prosesnya. Beliau dengan luar biasanya keras menuntut ilmu, kemudian dengan banyak memiliki prinsip-prinsip hidup yang sangat luar biasa, kemudian membaca buku yang sangat luar biasa banyaknya, memiliki jam tidur yang relatif singkat gitu. Apakah kita sanggup? Kenyataannya kita lebih suka berleha-leha. Kita lebih suka justru hanya berandai-andai, berangan-angan. Dulu dosen saya sempat mengatakan ada dua hal yang berbeda, kata-katanya mirip, tapi dua kata ini memiliki arti yang sangat jauh berbeda. Yang pertama adalah pemimpi. Nah, apa itu pemimpi? Ya, pemimpi adalah orang yang berangan-angan, berandai-andai, memiliki cita-cita yang luhur, tinggi, luar biasa, tapi sikapnya, pikirannya, tindakannya tidak menuju kepada visi yang ingin dicapai itu. Ibaratnya ketika ingin mencapai satu tangga yang tertinggi, tentu kita harus melalui step-step yang juga panjang ya. Apakah sanggup gitu? Nah kan itu harus dipertanyakan. Kemudian tentang pemimpin, pemimpi dan pemimpin. Nah, pemimpin itu apa? Ya, tentu adalah orang yang mampu mempengaruhi, tapi dalam hari ini yang saya bahas bukan mempengaruhi orang agar mencapai satu tujuan, tapi adalah bagaimana dia mempengaruhi dirinya, membawa dirinya, bertanggung jawab atas dirinya sendiri, mengenai impiannya, mengenai cita-citanya. Jadi ya kurang lebih seperti visi dan misi. Visi adalah hal yang ingin kita capai, hal besar, impian, cita-cita, atau apapun itu. Nah, misi ini bagian daripada langkah-langkah atau proses-proses program menuju ke visi besar itu. Jadi mari sama-sama kita belajar, jangan hanya kita tergiur dengan, apalagi dengan sosial media yang sangat terbuka sekarang, di YouTube, di Twitter, di Instagram, di WA dan sebagainya. Kita bisa melihat gitu orang dengan kesuksesannya. Jangan kita langsung wah gitu, maksudnya jangan langsung kita kayak hanya berandai-andai, jangan juga kita merasa rendah diri, kita merasa sudah tidak sanggup. Jangan, menurut saya. Tapi bagaimana tanamkan pada diri kita, boleh dalam artian dia saja bisa, kenapa kita tidak? Nah, tentu setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda, tentu setiap zaman memiliki cara yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita sekarang, apa yang mau kita capai, tekuni, yakini, berdoa, terus berikhtiar, berupaya. Nah, soal nanti akan tercapai atau tidak, nah itu bukan bagian dari kita. Itu jauh dari kendali kita. Itu urusan Tuhan. Nah, tapi pada akhirnya ya tentu proses tidak akan mengkhianati hasilnya gitu. Nah, apapun itu, hasilnya pun pasti ada hal-hal yang bisa kita petik. Mau itu hasilnya baik, mau itu hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita, tentu akan ada pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Ada istilah, orang yang tidak pernah mencoba, ya, orang yang tidak pernah mencoba, atau orang yang takut, orang yang terlanjur takut pada dirinya sendiri, takut gagal dan takut sebagainya, adalah orang yang telah mati sebelum berjuang. Itu pasti. Banyak yang kita bisa pelajari di dunia ini. Contoh misalkan, saya mengambil contoh-contoh, saya pernah menonton videonya Bang
Panji Pragiwaksono. Beliau adalah tokoh dari stand up comedy. Dalam kontennya beliau pernah bercerita tentang obsesi ya, tentang obsesi. Nah, obsesi ini juga bagian daripada gairah, semangat untuk mencapai satu tujuan. Beliau mencontohkan ada beberapa tokoh ya, ada itu di lintas apa namanya, lintas profesi. Ada McGregor di MMA, ada Jorge Masvidal, ada Michael Jordan. Ternyata tokoh-tokoh yang luar biasa ini juga menyadari bahwa bakat dia atau skill dia ya tidak seberapa, bahkan merasa tidak punya skill, merasa tidak punya keahlian gitu. Tapi yang membuat mereka ini terus semangat, bekerja keras, latihan, yaitu obsesinya. Makanya penting kita bermimpi, penting kita punya semangat yang tinggi, tapi harus belajar terus, harus berproses terus gitu. Dalam berbicara juga seperti itu. Teman-teman mungkin yang sudah pernah belajar tentang public speaking ya, untuk berbicara di depan umum tentu juga memiliki proses-proses yang tidak langsung tiba-tiba langsung instan ya, tidak. Tentu dia memiliki tahapan-tahapan proses. Dia harus belajar banyak membaca, dia harus juga melatih mentalnya agar tidak gugup di depan halayak ramai. Juga dia harus bagaimana berlatih untuk artikulasi agar bahasa yang disampaikan juga sampai pesannya kepada audiens. Tentu itu tidak langsung tiba-tiba, dia melalui tahapan-tahapan proses. Kesuksesan pun demikian. Dulu orang tua saya, ibu saya pernah bilang, waktu itu ketika pagi hendak akan ke sekolah, saya sedang menunggu nasi masak ya. Ibu bilang begini kepada saya, "Nak, untuk nasi itu sampai kepada mulutmu, untuk mengenyangkan perutmu, itu tidak langsung tiba-tiba ada dan langsung bisa dimakan. Dia melalui tahapan proses." Nah, keluarga saya ini kan petani ya, dalam konteks hidup petani. Dia bilang padi itu harus ditanam, dirawat, dia harus kalau sudah nanti dia menguning dan tuh dia harus dipanen, harus dijemur, ditumbuk. Waktu itu zaman belum jarang seleb seperti itu. Terus juga dia harus ditampih, dipilah mana yang baik, mana yang tidak. Jangan sampai ada batu yang kerikil masuk kita makan. Jadi memang benar-benar memiliki tahapan-tahapan yang luar biasa. Jadi intinya hidup ini ya terus belajar, terus berproses, terus memperbaiki diri kita. Ya adapun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yaitu dari situlah kita belajar gitu. Dengan kita terjatuh, kita belajar bagaimana caranya bangkit. Nah, dari kita gagal, nah kita belajar bagaimana memperbaiki. Dari kita dilukai, ditipu, bagaimana kita belajar untuk berhati-hati dan ikhlas. Banyak hal pelajaran yang kita ambil. Bahkan menurut saya pengalaman terburuk pada akhirnya akan memberikan pelajaran terbaik dan kenangan terbaik. Jadi tidak perlu kita terlalu merasa kecil, kita terlalu merasa rendah diri. Karena menurut saya setiap orang itu memiliki potensi yang sama. Diberikan waktu oleh Tuhan 24 jam waktu yang sama. Tinggal bagaimana kita mau berproses atau tidak. Lagi-lagi dua hal tadi. Nah, mana yang kita bagian dari yang mana nih? Kita pemimpi kah atau kita pemimpin? Ya kalau pemimpi ya kita hanya berandai-andai, setiap hari berangan-angan tanpa melakukan tindakan yang konkret. Nah, atau kita pemimpin yang memiliki visi misi, yang mau kerja keras, yang mau berproses dari nol, tertatih, bersusah payah membangun. Tentu ya hasilnya akan berbeda teman-teman sekalian. Jadi sesuatu yang hanya dicapai dengan yang sifatnya, mohon maaf, kayak instan tanpa melalui proses-proses yang sungguh-sungguh, tulus, benar ya, tentu beda hasilnya. Kalau prosesnya itu benar-benar sungguh-sungguh, terus kita menikmati setiap proses yang ada, tentu ketika kita mencapai puncak tujuan kita,
atau yang sering dibilang kejayaan atau kesuksesan, itu tentu hasilnya berbeda. Contoh misalkan saya kan suka mancing ya. Ini teman-teman mungkin merasakan juga. Ikan sama-sama ikan. Saya suka ikan yang ikan air tawar, ikan nila, ikan mujair ya. Ada ikan lele. Tentu berbeda. Ikan yang didapatkan dari pasar atau dari pengepul, dari pemilik empang, beli berapa kilo? 3 kilo kita beli, misalkan per kilonya 25.000, ini 75.000, timbang, pulang, bersihkan, cuci, makan, nikmat. Tapi rasanya, kepuasannya berbeda ketika kita mancing sendiri, nyari cacing, terus kita menunggu, nyari spot-spot yang sekiranya banyak ikannya. Dan luar biasa ketika kita menunggu terus ikannya itu narik, itu kayak wah, kita narik semangat, entah itu kecil atau besar ikan, itu semangat sekali. Dapat itu senang, ada kepuasan tersendiri ketika kita menikmati prosesnya gitu. Ya lagi-lagi setiap kita mungkin cara pandang yang berbeda ya. Saya mohon maaf kalau mungkin teman-teman memiliki cara pandang yang berbeda. Ada yang punya jalan pintas mungkin ya, itu silahkan, sah-sah saja. Tapi alangkah baiknya bagaimana kita melalui tahapan-tahapan proses. Agar apa? Karena sesuatu yang sifatnya itu instan, sekadar kontroversi tanpa melalui karya-karya, itu akan jatuhnya juga cepat. Tapi kalau memang kita melihat banyak artis lah. Kalau artis itu dia otentik, memiliki karakter. Ya, contoh ada satu band yang sangat fenomenal ya, Kangen Band contoh ya. Itu sangat luar biasa gitu. Saya mengikuti jalan ceritanya bagaimana beliau ini dari nol, bahkan untuk rekaman juga sempat menjadi penjual cendol, menjadi kuli bangunan dengan jatuh bangunnya. Ya, buktinya sekarang bisa lihat ya, pemirsa bisa lihat bagaimana band itu tetap eksis, bertahan, dan karyanya selalu mudah dinikmati seperti itu, dan masyarakat bisa menerima itu. Beda kalau orang-orang yang tidak berkarya, yang hanya melakukan kontroversi terus dia tenar hari itu, tapi kalau tidak memiliki karya yang otentik ya akan cepat turun. Siapa ini cuma contoh ya, dalam dunia dunia manapun seperti itu, entah mungkin di dunia kerja ya, orang yang sungguh-sungguh memang dari nol, dia punya tekad, punya skill yang terus diasah, dia bekerja dengan sepenuh hati, dia ikhlas, terus dia memberikan yang terbaik. Tentu ketika dia suatu hari naik jabatan, terus dia mencapai puncak karirnya, dia juga merasa satu kepuasan yang sangat luar biasa. Beda ketika kita diterima kerja atau mungkin jalan pintas, entah itu sifatnya menyogok atau orda orang dalam misalkan, mungkin sama-sama mendapat gaji, tapi tentu secara hati nurani, secara kejujuran hati tentu biasa-biasa, tidak akan merasakan satu kepuasan, kebahagiaan yang wah, kita bisa meneteskan air mata begitu. Kita merasa haru, merasa bangga. Dalam di dunia perkuliahan juga misalkan, kuliah itu kan kalau sekarang itu sistemnya SKS ya. Nah, untuk mencapai SKS itu kan kita bisa, ada yang 3 tahun, ada yang 3 tahun setengah, ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun dan sebagainya. Nah, kita melalui tahapan proses, kita kuliah, kita datang, kita mendengarkan dosen, membuat tugas, ujian semester, ujian akhir, membuat skripsi ya. Nah, kalau dalam hal ini contoh misalkan skripsi deh. Nah, skripsi itu kan juga bagian daripada konsekuensi ya, atau keharusan kalau kita mau jadi sarjana ya, buat karya ilmiah gitu. Beda rasanya ketika kita buat skripsi terus cuma hasil yang tidak baik, misalkan kita bukan hasil karya sendiri, hasil orang. Sama dengan satu karya yang kita benar-benar kerja keras, mencari, wawancara, penelitian sana sini, mungkin secara proses lebih berat mungkin.
terus juga memiliki banyak kendala, banyak masalah di jalan, kekurangan biaya, banyak kompleks masalahnya. Tapi ketika suatu hari dia ujian akhir, kemudian dia yudisium, wisuda, itu merasa sangat haru, bangga sekali. Terus kita memberikan gelar sarjana itu untuk orang tua kita, untuk anak istri kita, untuk sahabat-sahabat, itu rasanya beda sekali. Haru, kayak kebahagiaan yang sudah sulit sekali digambarkan, akhirnya kita cuma bisa haru, ingin menangis rasanya. Jadi terakhir sebelum monolog ini selesai, jangan kita takut untuk berproses, ya. Terus berproses, terus berkarya. Entah karya kita akan diterima atau tidak, entah apa yang kita lakukan dianggap baik atau tidak, itu bukan persoalan, dan itu jauh di luar kendali kita. Yang terpenting adalah terus menjadi lebih baik, berkarya. Dan satu hal yang terpenting, semua orang ingin tujuannya tercapai, jelas, tapi jangan lupa nikmati prosesnya. Karena suatu hari proses panjang inilah yang akan menjadi kenangan terindah ketika kita sudah berada di puncak, ketika kita sudah menikmati hasil kerja keras kita. Proses panjang inilah, atau proses masa pahit inilah, masa-masa perjuangan, masa-masa sulit, masa-masa terjatuh, terpuruk, masa-masa inilah yang akan kelak menjadi kenangan terindah untuk kita. Jadi terus berkarya, terus berproses, jangan menyerah, jangan lelah. Semoga setiap impian dan upaya teman-teman sekalian menjadi suatu kenyataan suatu hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah atau mungkin yang tidak setuju dengan saya. Mohon maaf, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.